Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Hari ini saya akan membagikan video tentang pemberian dolomit untuk tanaman durian. Selamat menyaksikan. Baik sahabat semua, sebelum kita memulai pemberian dolomit, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu dolomit. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu tentang dolomit, namun bagi yang belum tahu akan saya jelaskan bahwa dolomit adalah sejenis kapur pertanian yang memiliki kandungan magnesium dan CaO ya. Jadi fungsi dolomit di sini adalah Untuk meningkatkan pH tanah. Selain itu juga dolomit juga karena mengandung magnesium juga membantu dalam proses pengangkutan nitrogen ke dari tanah ke tanaman ya. Baik, yang kedua akan saya jelaskan kapan pemberian dolomit ya. Pertama saya akan lihatkan dulu ini yang dinamakan kapur dolomit. Ini seperti tepung ini ya. Kemudian kapan aplikasi dolomit ini? Kalau saya di kebun saya mengaplikasikannya ketika musim penghujan ya. Hujan sudah sering turun, maka tanaman saya akan saya berikan dolomit. Untuk apa? Untuk menjaga agar tanaman pH tanah pada tanaman saya ini tetap terjaga ya, tidak anjlok menjadi asam ya. Karena durian ini idealnya itu pH-nya 6,5 sampai 7 ya. Jika di bawah itu dia akan mengalami berbagai macam kendala seperti stagnannya pertumbuhan ya. Kemudian daun menguning dan keriting ya. Baik, yang kedua adalah ketika kita melihat tanaman kita sudah mengalami perubahan. Mengalami perubahan di sini maksudnya telah nampak ciri-ciri tanaman itu sudah kekurangan unsur hara ataupun terjadi keasaman tanah ya, di bawah 6 tentunya. Apa ciri-cirinya? Kalau menurut saya, pertama saya akan melihat tanaman saya dari daunnya. Pertama seperti ini, daunnya sudah mulai menguning ya, menguning, dapat dilihat. Kemudian pertumbuhannya juga lambat ya, stagnan ya. Kemudian dari daunnya juga dapat dilihat bahwa mengalami keriting ya, mengalami keriting seperti ini. Di sini dapat jelas dilihat. Ini daunnya kuning dan keriting. Kalau sudah mengalami ciri-ciri seperti itu, maka saya akan langsung memberikan dolomit. Jangan tunda-tunda lagi ya. Kalau itu menurut saya ya. Mungkin teman-teman lain bisa juga dengan cara yang lain ya, untuk melihat kapan durian kita akan diberikan dolomit. Baik, kalau begitu setelah kita tahu bahwa tanah kita ini asam, oh ya, dapat juga kita lakukan tes dengan alat pH tanah ya, pengukur pH tanah. Di situ lebih
akurat lagi ya, karena menggunakan alat. Tapi tentunya alat yang digunakan jangan yang murahan ya. Kalau yang murahan itu kadang tidak akurat. Baik, bagaimana cara aplikasinya? Baik, cara aplikasinya mudah sekali. Dolomit ini cukup kita tabur seperti ini, merata di seluruh keliling dari tanaman ya. Kita tabur merata. Ini dosisnya tergantung ya, tergantung dari besar tanaman ini ya. Kalau seperti tanaman saya ini yang sudah 1 tahun, saya memberikannya kurang lebih setengah sampai 1 kilo. Tabur aja seperti ini. Ini dolomit ini tidak apa-apa ya mengenai batang, tidak panas, tidak seperti NPK ataupun urea. Ini tidak apa-apa, kita dekat-dekat sini pun tidak apa-apa menaburkannya. Kita tabur di sekeliling ya, bahkan sampai di ujung tajuk, Baik, sudah selesai kita menaburkan dolomit. Jadi seperti ini ya, kita tabur di sekeliling pohon durian sampai dengan di ujung-ujung tajuk duriannya ya. Ini seperti ini. Insyaallah nanti tanamannya akan segera menghijau ya, tidak lagi menguning seperti ini. Dan satu lagi yang penting adalah jangan sekali-kali menambahkan NPK ya ketika kita sedang memberikan dolomit. Karena apa? Karena pemberian NPK dapat menyebabkan keasaman tanah itu bertambah. Jadi pemberian dolomit akhirnya tidak mengalami tanaman tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. pH-nya akan tetap asam karena NPK itu asam ya. Begitu juga NPK-nya juga tidak akan banyak bereaksi kepada tanaman, jadi percuma juga. Jadi idealnya setelah kita tabur dolomit di sekitar tanaman kita, idealnya kita biarkan sekitar minimal 2 minggu sampai dengan 4 minggu baru kita melakukan pemupukan NPK. Jadi tanaman telah menyerap unsur-unsur hara dalam tanah yang telah pH-nya naik ya, tidak lagi asam. Kemudian karena dolomit itu mengandung magnesium, maka pemberian NPK selanjutnya nanti akan mudah terserap oleh tanaman. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.